saya bacakan ayat yang sembilan. La ilaha illallah. Tidak ada ilah Allah. Tidak ada yang pantas dikatakan kecuali kepada Allah. Pilihan yang menjadikan kebahagiaan dalam kehidupan kita masih taat kepada Allah. Allah itu huwa yuhyi, yang maha hidup, sehingga menggerakkan bumi ini, menggerakkan langit, menggerakkan tata surya, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan lupa tujuan hidup kita, bahwa hidup itu bukan tanpa tujuan. Allah memberikan tujuan kepada kita agar kita itu selamat. Ya, orang misalnya, kenapa harus pakai helm kalau bersepeda motor? Untuk menjaga dirinya, bukan untuk menjaga orang lain, menjaga dirinya. Maka kehati-hatian itulah yang muncul pada kita. Kenapa kita sholat? Itu menuju kepada kebahagiaan yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, kalau ada yang malas, ada yang rajin, itulah dinamika manusia. Itulah dinamika keimanan. Secara teori, setiap keimanan yang tambah mesti akan tambah kepada amal solehnya. Tetapi siapa yang berkurang pasti itu terus tergerus keimanan kita kepada Allah. Allah yang menghidupkan, wa yumin, Allah yang mematikan. Jadi hidup kita dan mati kita itu adalah dalam kekuasaan Allah. Kalau ini kita sadari dengan tujuan kehidupan kita, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, Allah tidak akan menjadikan jin dan manusia kecuali Allah untuk beribadah kepadanya. Jadi Allah itu sudah mengatur kita itu hidup dan mati wonten ngabsanipun Allah. Siapa yang berbuat baik, disitulah Allah akan mendatangkan kebahagiaan. Siapa yang tidak beramal soleh tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan. Rabbukum wa rabbu abaikum. Rabb yang maha memelihara, yang maha mendidik, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Tidak ada yang bisa mati kecuali karena Allah. Tidak ada yang hidup kecuali karena Allah. Maka di situ akan berkembang pada keyakinan kita, berkembang pada iman kita, menuju banyaknya amal soleh yang muncul pada diri kita. Ya. Jadi misalnya, wong sop 1, 2, 3, 3 itu belum penuh. Tetapi sayap kanan dan sayap kiri itu penuh. Kenapa? Karena kesadaran untuk berjamaah belum muncul sepenuhnya. Setengah-setengah. Sosok nggon ngibul yo nggo delian, sing lor yo nggo delian ben ora ketok. Apakah Allah tidak tahu permasalahannya itu? Allah itu maha tahu batin kita, Allah maha tahu zahir kita. Maka Rabbukum wa Rabbi abaikum. Sesembahanku dan sesembahan ayah-ayahku, orang tuaku. Ya awalin,
para nenek moyang dahulu. Jadi kalau nenek moyang itu siapa? Nabi ada ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah membuat Nabi Adam itu adalah pemimpin. Ya, pemimpin. Nah, kalau itu pemimpin, maka pemimpin itulah yang menjadikan apa? Pemimpin itu harus progresif, inovatif, maju ke depan. Kita tidak akan bilang pada kemarin-kemarin, tetapi ke depannya itu loh. Kenapa kita ngaji untuk masa depan? Kenapa kita beribadah untuk masa depan? Bukan yang lalu. Masa depan untuk berkhidmat dan mendapatkan anugerah dari Allah. Nah, semangat inilah yang harus kita bangun terus. Maka di ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nas, ini Rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia, itu secara umum manusia. Nah, kemudian secara khusus kadang-kadang disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang mengaku dirinya manusia, maka akan terkata ini Rasulillah. Sesungguhnya aku ini Rasul Allah, utusan Allah. Mengapa? Karena orang-orang Quraisy, orang-orang kafir itu tidak suka kepada Nabi, kecuali orang-orang yang tertentu kemudian menjadi sahabat Rasul. Inni Rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ardh. Allah itu raja. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berkuasa di bumi, berkuasa di langit. Nah, kita manusia hidup di bumi, kemudian kita tidak taat kepada Allah, itu masih dibiarkan oleh Allah. Nah, tetapi ketika Allah itu misalkan ya duka begitulah, wis lumos kom bumi ini buat aku. Terus manusia itu mau kemana? Nah, inilah yang membangkitkan kita itu semangat untuk beribadah. Terus diperbaiki, diperbarui. La ilaha illahu. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang kita ibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang kita mintai kecuali Allah. Ya, maka setiap pagi, Rob, as'aluka khairu ma fi hadzal yaum wa khairu ma ba'dahu. Ya Rob yang maha memelihara, yang maha mendidik. Kalau kita sudah ya Rob, as'aluka khairu ma fi hadzal yaum, berikanlah kebaikan pada hari ini dan hari berikutnya. Doa Rasulullah itu luar biasa. Ya. As'aluka khairu ma fi hadzal yaum. Saya memohon kepadamu ya Allah kebaikan pada hari ini dan hari berikutnya. Maka tidak ada namanya terputus dari rahmat Allah. Jika manusia itu ikhtiar untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi kalau ikhtiarnya tidak ada, tidak mungkin juga diberikan oleh Allah. Ini disebutkan lagi yuhyi wa yuhyi. Allah itu maha hidup. Dan Allah itu
Maha menguasai kematian, yang mematikan dan yang menghidupkan. Fa'budni, maka beribadalah kepada kami. Balhum bisyakin yal'abun. Nah, coba ini kita perhatikan. Balhum bisyakin yal'abun. Tetapi mereka dalam keraguan, mereka bermain-main. Ya, mereka itu bermain-main. Apa kok bermain-main? Coba setelah kita itu hadir di ini masjid kemudian pulang, kebanyakan bermain-main. Apa itu? HP. Main apa lagi? Main-mainan lagi. Sehingga Allah sudah begitu itu orang-orang kafir itu bermain-main seolah-olah tidak ada apa-apa dalam kehidupan dan kematian manusia. Mereka dalam keraguan, ragu-ragu. Kita tidak boleh ragu-ragu, orang beriman surga. Tetapi kalau ikutan amal soleh, surganya kapan? Tetapi kalau kita ikut amal soleh, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya surga. Ibu-ibu dan bapak sekalian sudah membawa kunci itu. Nah, jangan-jangan kunci itu palsu. Nah, kalau kunci itu palsu, tidak bisa untuk mengunci. Jangan sampai niatan kita itu niatan palsu. Niatan kita hanya untuk memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala apapun, dalam beribadah kita itu. Nah, jangan sampai ada keraguan-keraguan. Dari kita pula roiba fihi hudadil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan-keraguan kebenarannya untuk orang-orang yang beriman. Ya, maka kalau kita itu begini, ya Allah, kunci dari apa saja adalah ilmu. Nah, masih di antara kita itu yang belum senang pada ilmu. Misalkan saya memberikan, kalau ibu dan bapak paham, itu mendoakan. Kalau itu nanti ada yang keliru, dibetulkan. Itu tanggapan positif dari kehidupan kita. Nah, maka bagaimana kita itu menegakkannya? Allah itu memberikan orang-orang yang muslim, orang yang ragu-ragu tentang kebenaran itu, Allah tenggelamkan di dalam keraguan-raguan. Ada penyakit keraguan-raguan itu. Ya, kadang-kadang mau sholat itu usolli, kamu itu penyakit keraguan-raguan. Ya, maka tidak boleh keraguan-raguan itu terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itu Allah itu bukan menginginkan kesengsaraan pada seseorang, tetapi Allah itu menginginkan kebahagiaan para hambanya. Ya, akan kebahagiaan para hambanya. Tetapi manusia sendiri itulah yang mengabaikan. Ya, yang mengabaikan. Allah menghendaki ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ke jalan yang benar. Itu adalah modal utama bagi manusia untuk meminta ke jalan kebenaran. Fartaqib yauma tatis samawati bitukhani mubin. Maka tangguhlah pada hari ketika langit terbawa kabut yang tampak jelas. Besok akan terjadi kabut yang luar biasa dan menenggelamkan manusia di dalam kebingungan tanpa ada
perekat keimanan. Kalau kabut itu menggulung manusia, manusia akan jadi apa? Ya. Kalau kabut itu menelan kita, mau apa kita? Kalau kabut itu membentengi dalam kehidupan kita, kita nggak akan ada jalan kanan kiri, maju ke depan, nggak tahu. Kalau Allah itu menenggelamkan dengan kabutnya. Maka dari itu, Mas Rob dalam memberikan penjelasannya bahwa pintu gerbang masuk ke indah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sedang menceritakan kepada teman-temannya tentang makna firman hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Langit membawa kabut yang nyata. Loh, kalau sekarang itu masih ada kabut itu cuma di Tawangmangu. Jika kabut itu menyelimuti manusia seluruhnya, nggak bisa jalan. Ya, nggak bisa jalan. Tidak tembus sinar robo, kuning sinar robo. Ya, tidak tembus itu. Nah, kalau manusia itu di dalam kegelapan, sama dengan kita. Alhamdulillah Allah masih memberikan pencerahan kepada kita. Bisa hadir. Yang tidak hadir, wallahu a'lam. Kalau dia tidak tambah imannya nggak mungkin akan terbuka hidayah. Dan hidayah iman itu yang paling mahal. Ya, paling mahal. Orang-orang munafik itu kemudian kebingungan dan orang-orang mukmin itulah yang mendapatkan penjelasan, mendapatkan sinar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kabut itu menelan kita, kalau kabut itu menyelimuti kita, kalau kabut itu di depan dan di belakang kita, apa yang terjadi pada manusia? Tidak tahu ngerti apa-apa. Tawangmangu turun walaupun pakai mobil berhenti. Nah, apalagi manusia. Nah, inilah yang membangkitkan kita semangat untuk beribadah. Ini pembukaan. Ini kan jenis pertanyaan orang. Nah, iso jawab orang iso ya wis. Pertanyaan, sholat sebagai kunci surga. Bagaimana kalau orang yang tidak sholat kemudian disolatkan? Bagaimana orang yang tidak sholat kemudian disolatkan? Lu kena urip marah disolat piye? Wong urip kok. Bagaimana orang yang tidak sholat kemudian dia mati? Pertanyaan, disolatkan apa tidak? Kan ono. Ini orang. Bagaimana kalau orang yang tidak sholat disolatkan? Yo melayu. Urip seger-seger disolatkan. Nah, ini pertanyaan ini. Jadi, sholat sebagai kunci surga. As-sholatu miftahul jannah. Saya jelaskan. Awalu ma yuhasabu fil yaumil qiyamah as-sholat. Sing dipertanyakan, dipertanggungjawabkan amal kita pada hari akhirat itu adalah sholat. Nah, sholat dengan baik pasti semuanya baik. Nah, dengan sholat elek pasti semuanya jelek. Karena sholat itu menjadi kunci. Inna sholatan hanil fasya'i wal munkar. Nah, kemudian saya teringat peraturan yang ada di Jatipuro.
Jadi saat RW itu diberitahu, sopo sing KTP-ne Islam, kok orang menyang masjid, sok menikmati orang sah disalahke. Sepakat saat RW. Nah, dengan dari RW mau nggak gitu loh? Diumum deh, sopo sing saat RW ini KTP-ne Islam, sok menikmati orang disalahke. Mati orang urip, mati orang disalahke itu punya pengaruh yang luar biasa. Kemudian sing sepuh-sepuh tidur belajar sholat, udah mati kan, ayo sholat. Itu berakibat itu. Ini RT di Islam ya rawani. Nah, kita rapat RT disampaikan pengumuman dari ketua RT. Siapa yang KTP-nya Islam, kemudian tidak sholat, maka besok kalau mati tidak disolatkan. Iya, karena apa? Perbedaan orang kafir dan orang Islam itu ada dalam sholatnya. Jika tidak sholat kafir, gitu loh. Nah, kalau itu kemudian disebutkan seperti itu, maka orang yang meninggal kemudian belum pernah tidak sholat, itu kemudian tidak kita sholatkan. Tetapi ibu-ibu di lapangan, saya itu di jalan ya, karo RT ini. Terus bomba nyala ke motor, orang tahu salam. Kemudian nyelentuk, nah, wis sholat Idul Adha karo Idul Fitri. Itu sholat ke mana? Nah, aku, iya, wis tahu sholat, ya wis sholat. Ya. Jadi orang yang tidak pernah sholat, hanya sholat Idul Adha, Idul Fitri, iya. Sholat Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah. Jika Bapak Ibu itu tidak pernah sholat Idul Fitri dan itu tidak apa-apa. Nah, kalau Idul Fitri itu kadang-kadang nuwun sewu, tidak terjadi di masjid ini. Pamer. Oh, sholat subuh, pakaian sholat subuh, kalau sholat Idul Fitri, baik mana? Baik Idul Fitri apa subuhan? Idul Fitri. Nek subuhan nganggo wangi-wangian. Nek orang subuhan, orang nganggo wangi. Nek dong sholat Idul Fitri kuatnya wangi. Bahkan ambekane berbunga-bunga full. Sebab nganggo website nopo sing marai berbunga-bunga. Ya. Oh, jadi pilih yang paling bagus. Ini subuhan. Wih, ya ora. Klambi sing dimandel deret ngono wae. Sarungane karo mlaku. Mula junding. Wih, bapak-bapak. Nah, ini yang kurang kita perhatikan. Nah, maka ibu dan bapak sekalian, sehingga di ketua RT wani orang umum nah wani yo jempolan ini sedek ya menjadi pulau wani ngomong. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, mari kita tingkatkan kekhusyukan. Terus saya ingin menayangkan, jadi kawan-kawan yang mengulang cara sholat. Ya, ibu-ibu dan bersih tidur,
bercelor. Nah, dia memperhatikan kita ulang, bukan apa-apa kita ulang untuk membetulkan jika belum betul, kemudian membenarkan apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu bisa nomong ini waktu ditayangkan soto negui dan diedarkan mumpung panas sambil nonton kalau moto buah hebat itu hebat senebus soto. Nah, jadi kapan gitu karena LCD-nya ada tinggal tomat laptop juga ada ini itu akan saya persiapkan. Jadi kira-kira penjelasan setengah jam sambil cara foto itu bisa. Saya menunggu sotonya boleh wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.